Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di video kali ini kita akan sharing-sharing seperti biasa teman-teman ya. Jadi di sini gue dapat pesan dari WA atau WhatsApp teman-teman ya. Dari abang apa, gue nggak ada namanya teman-teman ya. Jadi dia WA gue begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas. Maaf mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gue maafin. Jika saya mau usaha angkringan dan modalnya itu dari jaminan BPKB motor ke bank. Oh, mau meminjam nih. Kira-kira usaha angkringan saja bisa nggak mas nanggung angsuran setiap bulannya? Waduh, angkringan saja udah ragu nih dari memilih usahanya juga. Kira-kira usaha angkringan saja bisa nggak mas nanggung angsuran setiap bulannya? Setiap bulannya. Barangkali masih ada pengalaman soal ini. Maaf ganggu waktu dan aktivitasnya. Oke teman-teman, jadi kita paham ya. Jadi di sini abang ini mau mulai usaha dan mau pinjam BPKB, jaminan BPKB, atau di sini tuh kalau bahasanya menyokolain BPKB ke bank teman-teman. Jadi kita ansur setiap bulan. Kira-kira usaha angkringan saja bisa nggak nyetori setiap bulannya? Barangkali masih ada pengalaman. Ya, gue pernah pengalaman sekolahin BPKB motor, tapi bukan buat usaha angkringan kalau nggak salah ya. Buat keperluan yang lain teman-teman. Namanya manusia teman-teman, punya utang piutang. Tapi kalau bisa hindarin utang piutang yang mengandung riba sih menurut gue teman-teman. Cuma hak setiap orang ini teman-teman. Gue juga nggak bisa memaksa teman-teman, namanya kebutuhan kita kan tidak tahu teman-teman tergencet tuh bagaimana teman-temannya. Jadi teman-teman, yang perlu kita tahu gitu. Maksudnya gini teman-teman, kita tahu semua teman-teman. Pengusaha yang sudah sukses banyak tuh pengalaman yang kita cari, banyak pengusaha yang minjem uang ke bank untuk modal usaha teman-teman, untuk mengembangkan usahanya. Tapi yang perlu kita teliti di sini teman-teman ya, dia itu meminjamnya di mana teman-teman, atau di level mana usahanya, atau baru merintis atau ingin mengembangkan usahanya. Tapi setahu gua, sebanyak yang gue baca tentang pengusaha teman-teman, kebanyakan tuh minjem usaha di mana usahanya sudah dijalani terlebih dahulu sebelumnya teman-teman. Bahkan ada yang cari investor kan, wah usaha gue sudah lumayan mempunyai penghasilan lebih nih, mempunyai penghasilan yang lumayan nih, dalam setahun gue bisa 1M, cuma gue butuh modal nih 2M. Nah itu menjadi jaminan dia buat investor agar tertarik investkan uangnya ke perusahaan dia teman-teman, karena usaha dia sudah dijalanin dan berkembang selama beberapa tahun teman-teman. Banyak seperti itu teman-teman. Atau usaha yang sudah jalanin 2 tahun, ini bukan investor ya, ini minjem ke bank, udah 2 tahun dijalani, udah berkembang, permintaan pasar semakin ingin luas nih tempat usahanya, sedangkan dia tidak punya modal teman-temannya, karena pas baru usaha modalnya minim. Nah ini kayaknya gue harus cari uang nih untuk membesarkan usaha gue, dan gue yakin gue bisa menyetorin atau bertanggung jawab tentang setoran ini dari hasil usaha gue nih teman-teman. Jadi boleh saja teman-teman meminjam usaha ya, gue juga nggak melarang banget teman-teman ya. Boleh saja meminjam uang ke bank untuk usaha teman-teman, untuk usaha itu hak masing-masing seterah teman-teman. Cuma kalau dari agama Islam yang mengandung riba lebih baik jangan teman-teman ya. Boleh saja teman-teman meminjam uang ke bank, tapi apakah teman-teman yakin usaha yang teman-teman bangun dari uang yang minjem di bank itu mampu usaha itu bertanggung jawab atas setoran setiap bulannya teman-teman? Apakah teman-teman yakin dan mampu tidak usahanya? Nah, bagaimana teman-teman bisa berkata mampu, sedangkan ini pertanyaannya jika mau usaha, berarti kan baru mau mulai teman, dan bagaimana teman-teman bisa berpikir nanti setoran dari mana ini kayaknya modalnya minim, bahkan dia ingin sekolah BPKB teman-teman ya. Jadi benar-benar mengandalkan uang yang dari BPKB untuk usaha dan hasil usahanya untuk nyetorin BPKB. Nah tapi kan ini kita bisa simpulkan usaha yang baru ingin dibangun teman-teman ya, ingin dibangun. Apabila usaha yang baru ingin dibangun teman-teman ya,
menurut pengalaman gue pribadi, yang pengalaman gue baru sedikit lah tentang bidang wirausaha ini teman-teman ya. Usaha yang baru dibangun, kita aja masih pusing untuk mengelola keuangan teman-teman. Bahkan untuk mengambil keuntungan itu masih pusing teman-teman. Bahkan kita berpikir, ini mana untungnya, ini mana lebihnya. Aduh, buat makan aja masih pusing nih, buat kosan aja masih keteter teman-teman ya. Dalam artian di sini teman-teman. Jadi kalau usaha yang baru dibangun teman-teman, berarti kan sesuatunya belum pasti ya teman-teman. Emang usaha lama sama usaha baru teman-teman, penghasilannya memang selalu tidak pasti teman-teman. Namanya usaha itu penghasilan tanpa batas, dan sesuatunya yang tanpa batas itu udah pasti, kadang naik kadang turun teman-teman ya. Cuma kondisi di sini pada saat usaha pemula ini teman-teman ya, untuk keuangan itu benar-benar masih simpang siur teman-teman, karena prospeknya belum terlalu meyakinkan, karena kan baru teman-teman. Jadi sesuatu yang baru udah gitu kita bergelut di wirausaha, penghasilan yang nggak pasti, penghasilannya setiap hari nggak pasti, udah kita pusing sama setoran kontrakan lapak ya kan, pusing sama ngatur keuangan, pusing sama buat makan aja pusing, buat belanja aja pusing, ditambah kita terbebani dengan setoran bank tersebut. Bagaimana kita fokus dengan usaha kita teman-teman. Jadi kita bukannya fokus memutar keuangan nantinya atau memutar modal yang kita punya, nanti kita malah pusing dengan setorannya teman-teman. Makanya rentan banget apabila usaha pemula yang penghasilannya belum pasti, rata-ratanya belum bisa pengalaman rata-ratanya belum ada teman-teman. Yang namanya pemula teman-teman, aduh sebulannya berapa nih, terus menyembang teman-teman. Sesuatu yang belum pasti terbebani dengan sesuatu yang pasti. Bank itu kan pasti teman-teman, pasti setorannya sekian ya teman-teman ya, pasti tanggal setorannya sekian, dan pasti juga apabila teman-teman telat menyetorinya, bunga bank terus berjalan teman-teman. Jadilah beban yang sangat mengganggu kita memproses usaha kita teman-teman. Jadi janganlah, menurut gua kalau pemula ya janganlah teman-teman ya. Untuk usaha pemula sudah dibebani dengan prosesnya teman-teman, sudah dibebani dengan belajarnya, sudah dibebani dengan ngiritnya, sudah dibebani dengan ilmu yang minimnya, dibebani juga dengan sesuatu yang sangat berat. Utang itu kan lumayan berat teman-teman, tanggung jawab ya teman-teman ya, harus disetorin, udah gitu bank itu berbunga terus teman-teman ya. Wow, itu sangat bahaya menurut gua saranin sih jangan ya untuk pemula ingin usaha nekat minjem ke bank, setoran setiap bulannya, kalau nunggak bunganya terus aja berlipat ganda, sangat mengerikan teman-teman. Kalau ini jangan terlalu nekat. Apabila abang-abang ini masih kerja, lebih baik kumpulin aja dana dulu. Apabila sudah punya dana, bangunlah usahanya teman-teman. Ada pertanyaannya sudah sangat ragu, apakah angkringan saja bisa nggak mas nanggung angsuran setiap bulannya, ya kan? Itu aja sudah menandakan bahwa si masnya ragu teman-teman. Pasti si masnya juga tahu bahwa usaha itu penghasilannya tidak pasti kan, masih tidak pasti. Kecuali ya teman-teman, usaha yang sudah berjalan 4 tahun, 5 tahun, yang sudah mempunyai lumayan banyak pelanggan, dan dia sudah bisa menerka-nerka grafik usahanya teman-teman, sepi bangetnya seberapa, ramainya tidak terhingga teman-teman, tidak tahu teman-teman ya. Jadi dia sudah menakar rata-rata pendapatan terkecil berapa setiap bulannya teman-teman, karena sudah ada pembukuan 5 tahun kan, setiap bulan udah berapa bulan pembukuan, udah dihitung rata-ratanya teman-teman. Nah kalau usaha seperti itu kemungkinan besar bisa bertanggung jawab atas pinjaman di bank teman-teman. Jadi pengusaha itu teman-teman kalau minjem uang teman-teman ya, tidak pernah berpikir nyetorin dari dana pribadi, enggak teman-teman. Pengusaha itu, gue pinjam uang buat usaha gue, bagaimana usaha ini menghasilkan uang untuk bertanggung jawab dari utang yang gue pinjam ke bank ini, gitu teman-teman. Jangan ya udahlah kalau misalnya gue nyetorin minta duit bapak gue aja, nah itu tidak mandiri. Namanya usaha kan berdikari, berdiri di kaki sendiri. Jadi kalau usaha yang belum menjanjikan atau prospeknya belum jelas, atau kita juga belum tahu nih ngejalaninnya bakal sanggup atau tidak, janganlah menyangkut pautkan orang kedua, orang ketiga seperti bank atau investor, jangan teman-teman ya. Lebih baik kita kumpulin modal sedikit-sedikit, barulah teman-teman buka usahanya teman-teman. Beberapa teman-teman sudah buka usaha dari modal yang sedikit, terus
udah setahun 2 tahun, wah prospeknya lumayan nih, kayaknya gue butuh modal nih, modal tambahan, karena gue minim nih buka awal juga, karena agak berkembang nih modal tambahan. Bagaimana kalau gue pinjem ya, kayaknya gue bisa nyetorin dah. Itu juga harus dipertimbangkan teman-teman, harus dipertimbangkan berapa yang harus gue pinjam nih, mampunya gue setoran sebulannya berapa, harus dipertimbangkan juga hal itu, walaupun usahanya sudah agak berjalan teman-teman. Karena gue juga pernah minjem BPKB, sekolahan BPKB motor untuk keperluan pribadi, dan gue nakar nih, kira-kira gue sanggup nggak untuk nyetorin sekian setiap bulannya, begitu teman-teman. Kalau usaha yang baru dimulai menurut gue jangan teman-teman, karena ujian di pemula itu sudah sangat lumayan prosesnya teman-teman ya. Dari segi kita belajar ngatur keuangan, kadang kita berpikir untungnya mana, kadang kita berpikir aduh buat belanja aja susah, ditambah dengan setoran bank, bunga bank ya teman-teman. Sedangkan usaha harus fokus teman-teman, nanti bukan fokus untuk belajar di proses usahanya, malah kita pusing dan fokus bagaimana cara nyetorin bunga bank, bagaimana kita akan berkembang seperti teman-teman. Nanti kejar-kejar jadinya nggak santuy. Dalam artian santuy itu maksudnya kita tuh tidak melibatkan orang kedua, orang ketiga dalam bisnis kita atau usaha yang kita bangun teman-teman. Oke teman-teman, kurang lebihnya tolong dimaafkan. Sekian dari gue Purwanto 11, semoga bermanfaat untuk abangnya nih. Abangnya gue gak tahu namanya siapa karena dia gak nyebutin namanya, gue juga belum jawab, gue jawabnya di video ini teman-teman ya. Oke teman-teman, salam dari gue Purwanto 11, tangguh selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.